Selanjutnya kita akan membahas mengenai proporsi dan persentase. Proporsi ini adalah perbandingan frekuensi dengan jumlah subjek. Jadi frekuensi dengan total jumlah subjek ya teman-teman ya. Karena proporsi menggambarkan relasi frekuensi dengan jumlah data, maka disebut juga frekuensi relatif. Nah, selanjutnya persentase. Persentase ini adalah menyatakan pecahan per 100, jadi digambarkan dengan lambda persen ya. Nah, teman-teman harus bisa harus bisa dibedain ya, mana persentase, mana presentasi. Persentase itu per 100, presentasi itu memaparkan sesuatu di depan umum, itu ya, harus dibedain. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi kalau P itu adalah lambang dari proporsi, itu didapat dari F dibagi N. F ini adalah frekuensi, sedangkan N itu adalah jumlah secara keseluruhan. Saya pakai ini adalah data tunggal ya, data frekuensi tunggal, distribusi frekuensi tunggal. Contohnya 9 karena muncul satu kali, itu proporsinya 1 dibagi 10. 1 adalah frekuensi dari 9, 10 adalah total atau jumlah data yang ada. Jadi sama dengan 0,1. Eh, Proporsi ini bisa dalam bentuk pecahan maupun desimal ya. Sedangkan kalau persentase itu proporsi dikali 100. Jadi 0,1 dikali 100 hasilnya 10%. Sigma P atau jumlah proporsi secara keseluruhan itu harus sama dengan 1. Karena pada dasarnya data dibagi per bagian. Sehingga kalau dijadi-satukan itu jadi satu bagian. Jadi harus sama dengan 1. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman hitung dan P-nya itu di tabel P, di kolom P itu kalau dijumlahkan tidak sama dengan 1, berarti teman-teman ada keliru menghitung. Selanjutnya sigma persentase. Itu harus 100 ya, namanya dia per 100 ya teman-teman. Jadi dijumlahkan harus 100. Jadi kalau misalkan lebih dari 100 atau kurang dari 100 berarti kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan teman-teman. Nah, ada juga yang namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif nih artinya menambah. Jadi, kalau frekuensi kumulatif berarti frekuensi yang ditambah. Entah nanti itu dia mau kurang atau lebih, nah itu nanti tergantung dari uh, yang mau digunakan. Kolom F dan X itu penting dan dia selalu menjadi hal yang selalu ada dalam perhitungan tabel distribusi frekuensi. FK lebih atau frekuensi kumulatif lebih itu dimulai dari jumlah data, jadi nilai besar ke kecil. Nah, frekuensi dikurangi, nanti kita cek. Penting banget teman-teman harus mengingat bahwa FK lebih daripada kelompok data pertama itu sama dengan jumlah subjek. FK lebih pada kelompok data terakhir itu frekuensi data terakhir. Nanti saya coba kita latihan satu ya. Nah, contoh ini teman-teman. Ini kita mau menghitung FK kurang. Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi, uh, ini tinggal dipindahin sih. Frekuensi 9 ini dipindahin ke dari dia sama dengan frekuensi kurang dari untuk yang skor 9. Lalu ditambahin untuk frekuensi kurang dari 8 gitu ya, skor 8. Itu angka 1 ini, 1 pada frekuensi kurang dari pada 9, kita tambahin dengan 2, hasilnya 3. 3 kita tambahin dengan 3 untuk yang di frekuensi pada kelas, pada skor 7 ya, hasilnya 6. 6 ditambah 2, 8 dan 8. Ditambah 2 hasilnya 10. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa frekuensi kurang dari pada kelas terakhir itu selalu sama dengan jumlah data. Jadi kalau jumlah data 100, maka di situ juga 100. Kalau enggak, berarti teman-teman salah menghitung dari atas. Saya ulang satu-satu ya. Pada frekuensi kurang dari, itu untuk kelas pertama, dia sama dengan jumlah dari frekuensi kelas pertama.
Untuk frekuensi kurang dari pada kelas kedua, itu kita menambahkan frekuensi kurang dari pada kelas pertama dengan frekuensi kelas kedua. Jadi jumlahnya 3, karena 1 ditambah 2 hasilnya 3. Untuk frekuensi kurang dari pada kelas ketiga atau pada skor 7, itu didapat dari frekuensi kurang dari di kelas 8 ditambah dengan frekuensi pada kelas 7. Jadi harus dibedakan mana frekuensi dan frekuensi kumulatif. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga yang saya lingkari warna biru ini itu sama. Jadi, yang tadi saya bilang bahwa frekuensi pada, kalau kita menghitung frekuensi kurang dari ya, itu frekuensi pada kelas pertama dan frekuensi kumulatif kurang dari pada kelas pertama itu sama. Oke, selanjutnya kita mau menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Kita mulai dari menuliskan jumlah data pada kelas pertama. Sehingga frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas pertama selalu sama dengan jumlah data. Kemudian untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas kedua atau pada skor 8 itu didapat dari frekuensi frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 9 dikurangi dengan frekuensi pada kelas 9. Hasilnya 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas kedua atau pada skor 8. Untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas ke-7, pada kelas 7 atau kelas ketiga, itu kita mengurangi angka 9 dengan angka 2, hasilnya adalah 7. Nah, berarti 7 ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari pada skor 7. Nah, kebetulan aja angkanya sama. Untuk menghitung frekuensi lebih dari pada kelas ke-4 atau kelas di skor 6, itu artinya kita harus mengurangi frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas ketiga atau angka skor 7 dengan frekuensi pada kelas ke-7, lalu hasilnya kita tulis di sini. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi pada kelas pertama dari frekuensi kumulatif lebih dari, itu kita tinggal menuliskan jumlah datanya. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama itu selalu sama dengan jumlah data. Nah, sekarang kita menghitung frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas kedua atau kelas skor 8 dengan cara frekuensi lebih daripada kelas 9 atau kelas pertama, kita kurangi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Jadi 10 dikurang 1 hasilnya 9. Kita tulis di kolom frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 8. Kemudian untuk kelas 7 nih teman-teman, itu caranya adalah kita mengurangi frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 8 itu 9 dengan frekuensi pada kelas 8 itu 2, hasilnya adalah 7. Untuk menghitung frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas ke-4 atau di skor 6, itu kita mengurangi frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas 7, yaitu angka 7, dengan frekuensi pada kelas 7, yaitu 3. Hasilnya adalah 4. Dan begitu seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat yang saya lingkari dengan yang ini ya, teman-teman ya, yang warna ungu gitu ya, teman-teman, itu sama. Artinya frekuensi lebih dari pada kelas terakhir itu jumlahnya sama dengan frekuensi pada kelas terakhir. Nah, ini contoh grafik ya teman-teman ya. Kita akan belajar mengenai poligon. Poligon ini bukan merek sepeda ya, tapi dia adalah
garis ya. Jadi grafik garis itu namanya poligon, dan histogram atau diagram batang. Ini saya ambil dari akun Instagram Perupa Data tentang KRL penuh sesak tiap hari. KRL masih perlu disubsidi. Nah, penting teman-teman mengingat sekali lagi bahwa histogram adalah diagram batang dan poligon adalah diagram garis. Cara membuatnya yang pertama adalah data diambil dari distribusi frekuensi, mau tunggal kelompok boleh, itu. Tapi yang jelas teman-teman harus banget kita lihat bahwa yang diambil hanya skor saja dengan frekuensi. Yang lain tuh nggak perlu. Yang kedua, kita gambar garis horizontal yang merupakan kelas data dan garis vertikal yang merupakan frekuensi. Contohnya gini. Ini untuk nilai kuis kelas A yang tunggal ya. Yang garis horizontal itu ya teman-teman seperti yang sudah saya bilang tadi, yang horizontal itu kelas. Gitu ya, ada 5, 6, 7, 8. X. X itu horizontal, sedangkan untuk F itu yang vertikal. F itu adalah frekuensi. Lalu kita akan tinggal menggambarkan saja. 5 itu rata dengan 2, artinya 5 muncul 2 kali. Gitu ya. Jadi yang titik pertemuan garis F dan X itu 0. Jadi kita urutin sesuai semakin ke kiri berarti semakin besar dan semakin ke atas semakin besar. Ini contoh untuk poligonnya. Sama saja sebenarnya teman-teman ya, cuman memang dalam bentuk garis. Jadi dititikin dulu, nanti baru digambar seperti itu. Nah ini contoh buat yang kelas, tabel distribusi frekuensi yang kelompok teman-teman. Sama saja sebenarnya kalau untuk menggambar grafik baik batang maupun yang garis, saya pikir teman-teman sudah bisa ya. Nah, ini bisa seperti ini. Atau teman-teman pakai Excel juga bisa kan, jadi tinggal di sort aja terus langsung dibuatkan oleh Excel. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini melalui asinkron. Sekali lagi pahami logikanya, lalu angkanya. See you!